Hai, perkenalkan saya Sari Siregar. Nah, pada video ini saya akan melakukan critical book tentang sejarah pendidikan. Nah, saya juga sudah ada bukunya Sejarah Pendidikan yang dibuat oleh Bapak Yusar Tanjung MSI dan Bapak Abdul Haris Nasution. Nah, pada buku ini kadang kita kalau mengkritik buku pasti lihat covernya dulu. Sampulnya sedikit gelap nih teman-teman. Tapi jika dilihat dari tampilan depan nih, judulnya terpampang besar. Kadang kalau bukunya berdiam seperti ini, kadang kita melihat, tulisan sejarah pendidikan. Kadang terlintas di pikiran kita, bagaimana sejarah pendidikan di Indonesia, di dunia, atau bahkan di mana. Nah, kadang kita terlintas seperti itu. Dilengkapi dengan buku-buku bawah. Sebenarnya ini sudah menyimbolkan bahwa pendidikan tidak lepas dari yang namanya buku. Tapi kalau kita lihat dari belakang, menurut saya kurang menarik karena dia asli polos, tidak ada tulisan apapun sedikit pun. Karena kadang kalau ada tulisan sedikit kadang menarik perhatian gitu. Nah, menurut saya itu terlalu polos untuk yang di belakang. Nah, mungkin itu sekilas untuk kritik tentang sampulnya. Nah, sekarang kita masuk pada isi bukunya. Nah, jadi teman-teman, saya akan sedikit sekilas apa yang akan dibahas di dalam buku ini, sekilas saja. Nah, kita masuk pertama di bab 1. Nah, di bab satunya adalah pendahuluan teman-teman. Nah, di pendahuluannya berisikan tentang apa yang akan kita bahas di di buku ini, apa yang kita bahas di buku ini, dan juga dituliskan bab-bab yang ada di buku ini. Tentunya akan dibahas mulai dari bab 2 sampai bab terakhirnya nanti teman-teman. Jadi menurut saya bab satunya itu bagus karena sudah membuka pemikiran awal tentang buku ini. Nah, kita masuk pada bab kedua teman-teman. Di bab 2 masih masuk pada pendidikan dalam perspektif historis. Belum membahas tentang sejarah pendidikannya ya teman-teman. Jadi masih membuka tentang apa itu pendidikan. Nah, dalam pendidikan dalam perspektif historis ini, nah di sini kita tahu teman-teman bagaimana keterampilan pendidikan dalam keterampilan praktis, pendidikan dalam kelompok status, pendidikan dalam birokrasi, dan juga pendidikan modern. Nah, itu sudah dibahas teman-teman, yang menunjukkan, yang membawa kita nanti ke bagaimana pendidikan di dunia nanti, termasuk di Indonesia ya teman-teman. Nah, itu adalah di bab 2-nya tentang perspektifnya historis pendidikan. Nah, bab 3 masuk nih teman-teman. Kita membahas tentang sejarah pendidikan. Nah, di sini pendidikan di dunia ya teman-teman. Pertama dibahas di pendidikan di Eropa. Nah, jadi teman-teman, pendidikan di Eropa ini ternyata berlangsung sangat lama. Karena di buku ini dijelaskan bahwa pendidikannya itu ada beberapa periode. Nah, di Eropa itu dibagi menjadi dua teman-teman. Yang pertama ada di Yunani dulu. Nah, di Yunani ini masih pertama di apa? Masih pada periode hu apa ya? Masih pada periode Humerus teman-teman. Nah, di periode Humerus ini ternyata berlangsung cukup lama dan nanti dilanjutkan oleh periode Sparta, kemudian terakhir di Athena teman-teman. Nah, terakhir nanti di Athena. Nah, ini berlangsung sangat lama karena dari periode ke periode, tentunya itu sebelum Masehi teman-teman. Nah, di periode Sparta muncul nih teman-teman pemikiran-pemikiran ahli-ahli pemikiran seperti siapa? Seperti Socrates, Plato. Mereka muncul di sana pada abad 400-an sebelum Masehi sampai 300-an sebelum Masehi teman-teman. Mereka muncul pada masa
Yunani di periode Sparta. Nah, itu dibahas di buku ini, teman-teman. Nah, kemudian pendidikan pada masa Yunani. Nah, di sini dijelaskan, teman-teman, bahwa pendidikan masa Yunani ini mohon maaf, teman-teman. Setelah pendidikan Yunani adalah pendidikan Romawi. Nah, di sini tidak terlalu dijelaskan, teman-teman, bahwa hanya sekilas saja bahwa ada pendidikan setelah selesainya Sparta itu dilanjut oleh masa Yunani. Nah, jadi masa Romawi pindah ke masa Yunani. Oke, setelah pendidikan di Asia, di Eropa, kita masuk pendidikan di Asia, teman-teman. Nah, di Asia ini kita bahas tentang pendidikan di India, Tiongkok, dan Persia. Itu ya, teman-teman, yang dibahas di dalam buku ini. Nah, kita masuk yang pertama ke India. Emangnya bagaimana ya pendidikan di India? Nah, pendidikan di India ternyata, teman-teman, seperti ini. Dia mengenal dalam pendidikannya ada kaum Brahmana yang sangat berperan sebagai kelompok sosial yang memiliki hak istimewa, teman-teman, yang dimana secara lisannya di tempat suci dalam waktu yang cukup lama, Brahmana mempunyai kewajiban ini. Kaum Brahmana ini sekilasnya ya, teman-teman. Nah, 1. Menghafal dan mengetahui Veda, kawin dan memperoleh anak laki-laki, dan yang sudah berumur usia 40 tahun itu wajib mengembara. Nah, itu dibahas. Ternyata itu merupakan ilmu yang benar-benar dirahasiakan, teman-teman, oleh mereka, karena ilmu kelompok sosial yang memiliki hak istimewa dalam ilmu pengetahuan menjadikan mereka sebagai elit sosial. Ternyata kaum Brahmana itu, jadi ke kasta Brahmana itu mempunyai itu, teman-temannya, wajib dia kayak membedakan mereka dari kaum lainnya yang ternyata dirahasiakan dari kaum sebelumnya. Ilmunya benar-benar dirahasiakan, ada di sini, teman-teman. Nah, jadi metode ajarnya seperti apa ya? Oh, yang tadi itu fokus ke apanya ya, teman-teman? Kaum Brahmananya. Nah, jadi sekarang kita masuk metode pelajaran di sana, teman-teman. Nah, itu hanya sekilas. Nah, metode pengajarannya adalah imitatif, yakni yang dimana mencontoh dan menirukan segala tindakan guru selama proses belajar. Dalam menulis tulisan dibuat dari pasir dan murid mengikuti bentuk tulisan yang sudah ada. Nah, susunan tulisan adalah bentuk nyanyian agar mudah dihafal. Nah, jadi ternyata sistem belajarnya mereka di sana, pendidikan di India itu seperti itu, teman-teman. Itu pendidikan yang umumnya. Berbeda dengan kaum tadi, kaum Brahmana tadi itu hanya sekilas yang dilakukan oleh kaum elit. Itu termasuk kebudayaannya ya, teman-teman, ada di buku ini. Nah, itu yang kedua saya bahas tadi, itu adalah tentang pendidikannya. Nah, para siswa juga harus menghafal isi kitab di luar kepala, tetap menghafal isi kitab. Nah, jadi metode hafalan adalah salah satu cara pembelajaran yang dilakukan oleh India. Nah, kemudian kita masuk ke pendidikan di Tiongkok. Nah, ternyata, teman-teman, di Tiongkok itu pertama kita bahas kebudayaannya ya. Nah, kebudayaan di Tiongkok dulu. Ternyata di sana ada 5 persaudaraan, teman-teman. Pada masyarakat Cina ya, antara pemerintah dengan rakyat, ayah dengan anak, suami dengan istri, dan kakak dan beradik, dan juga antar teman dengan teman. Itu adalah kebudayaan di sana, sama seperti kita. Nah, terus pandangan moralitasnya juga ada, teman-teman, yang dimana kewajiban dan keutamaan merupakan bentuk cinta yang universal. Keadilan dan juga perasaan akan perintah, berhati jujur, dan kesetiaan utamanya adalah pada ayah. Nah, oke, itu merupakan kebudayaan mereka yang di sana. Kita masuk pada institusi pendidikan Tiongkok. Yang pertama adalah ini dibagi dua, teman-teman. Yang pertama ada sekolah rendah dan sekolah tinggi. Nah,
Dan itu dibagi menjadi dua, sekolah rendah, sekolah tinggi. Nah, usia sekolahnya diklasifikasikan ke dalam usia 7 tahun atau bahkan 60 tahun. Ini sekilas kita bahas di 7 dan 60. Apa yang dilakukan di usia 7 tahun? Mereka hanya belajar dari matahari terbit sampai matahari terbenam. Usia 10 di-upgrade lagi. Tahun diberikan mata pelajaran membaca yang dimana membaca, menulis, dan ditambah juga berhitung. Kemudian di masa 60 tahun teman-teman tetap ada yang dimana mereka semua jabatan boleh diduduki oleh mereka. Itu dibahas di masa pendidikan Tiongkok. Nah, kemudian kita masuk pada pendidikan di Persia pada masa itu. Nah, ternyata teman-teman di sini hanya membahas tentang usia pendidikannya, tentang bagaimana tentang usia 7 sampai 14 tahun negara diberikan secara umum yang berkaitan dengan pendidikan militer dan kewarganegaraan. Nah, di usia 14-20 tahun pendidikannya lebih intens, teman-teman. Nah, 20 tahun dianggap sudah dewasa dan dianggap menjadi pegawai pemerintah. Nah, menurut saya teman-teman, jika saya kritik bukan kritik sih, jika saya lihat pendidikan di sana itu lebih fokus ke militernya dan juga kewarganegaraannya. Kemudian kita masuk pada pendidikan Islam klasik. Nah, pada pendidikan ini teman-teman, penyebaran kebudayaan Islam sudah dibahas di dalam sini, yang dimana ada faktor penting sebagai berikut. Penjuru muslimnya ya. Nah, salah satu faktornya yang terletak pada Kristen orang-orang ortodoks. Nah, meskipun membahas Islam, ternyata dibahas juga tentang Kristen ortodoks. Nah, karena alasan perbedaan doktrinal, pemisahan sekte-sekte, karena sekte ini dikucilkan, mereka terpaksa pindah kepada kebudayaan yang bersahabat memperoleh perlindungan. Nah, ternyata itu merupakan penyebaran kebudayaan pada masa Islam klasik. Nah, karena itu intinya karena ada perbedaan, teman-teman. Nah, di sini juga dibahas ada Syarian, Nestorian, dan latar belakangnya. Itu dibahas, teman-teman. Yang dimana ada tulisan-tulisan klasik, ada Nestorian dan Jacobic pada cendekiawan, itu dibahas di sini. Nah, kemudian latar belakang Alexandrian. Apa sih itu Alexandrian? Ternyata sebelum abad-abad Kristen, sebelum penyebaran dunia Persia, Alexandrian telah berkembang menjadi pusat Kristen, yang dimana itu hanya sekilas tentang kebudayaan-kebudayaan. Nah, tapi jika fokus pada pendidikannya, pendidikan pada masa Islam klasik teman-teman, ada pada kontribusi Judi Sapur terhadap pendidikan di Barat. Nah, bahwa di sana pusat intelektual ilmu pengetahuan pada mulanya berada di Edesa ya teman-teman, yang kemudian pindah ke Nisibis pada paruh abad ke-6, dipusatkan di akademi yang kemudian menjadi institusi terbesar pendidikan di dunia pendidikan. Nah, sekarang kita masuk kepada bab selanjutnya, pembentukan universitas di Eropa. Nah, pendidikan di dunia ini dibagi menjadi bagaimana sih pendidikan pembentukan universitasnya? Tidak dibahas secara mendalam pendidikan universitasnya, tapi dituliskan bahwa sudah ada universitas Eropa sejalan dengan Akademi Yunani atau Judi Sapur juga, yakni berdiri 5 universitas. Yang pertama Salerno atau di Italia dengan konsentrasi ilmunya kedokteran. Kemudian Bologna atau di Italia juga fokusnya pada ilmu kedokteran hewan, pada ilmu hukum.
kemudian Universitas Paris ada di Prancis, Montpellier atau di Inggris, dan juga ada Universitas Oxford yang juga ada di Inggris. Nah, itu merupakan universitas-universitas awal yang ada di sana. Nah, kemudian ada di sini juga dibahas ekspansi kurikulum, yang dimana hasil dari penerjemah karya ilmiah atas kurikulum Eropa Barat bersifat revolusioner. Nah, itu dibahas di buku ini juga, teman-teman. Nah, jadi buku itu dijelaskan tentang universitas yang sudah ada dan juga ekspansi kurikulumnya. Nah, jadi cocok untuk kita yang ingin tahu. Sebenarnya lebih mendalam, tapi saya hanya mereview isi bukunya. Oke, kita lanjut. Bab selanjutnya ini ada bab 6, teman-teman. Di sini sudah masuk ke sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, di sini nih dijelaskan pendidikan dari masa Hindia Belanda, zaman Hindu-Buddha, Hindia Belanda, hingga pendidikan pembentukan karakter bangsa. Di sini sudah dibahas. Jadi di bab ini, kalau teman-teman semua baca di bab ini dijelaskan di sejarah pendidikan di Indonesia. Nah, bagaimana masa zaman Hindu Buddha, masa Islam, Hindia Belanda, hingga pembentukan karakter bangsa, yang menunjukkan, yang membuat kita berpikir, bagaimana ya pemikiran pendidikan di sana, pendidikan aslinya pendidikan di sana. Nah, setelah kita bahas di sana nanti, buku ini nanti kita bandingkan nih. Oh, ternyata seperti itu ya. Dan kalau kita banding sekarang, ternyata di sana kayaknya sedikit susah jika dibanding sekarang. Nah, nanti teman-teman pasti berpikir seperti itu. Jadi bab itu menjelaskan seperti itu, teman-teman. Nah, kemudian di bab 7 membahas tentang peran negara dalam pembangunan pendidikan. Nah, di sini membahas tentang peran negara, sebabnya peran negara dalam pendidikan, peran negara, perubahan sosial dan pendidikan dalam demokrasi. Nah, itu subbab yang dibahas di dalam sana. Teman-teman bisa baca. Nah, bahwa pada kenyataannya negara tetap berperan di dalam pembentukan Indonesia. Bagaimana caranya? Nah, negara berperan di dalam pendidikan kita seperti upaya untuk melestarikan kekuasaan negara. Ternyata untuk seperti itu, teman-teman. Nah, yang dimana beberapa sistem dan pendekatannya ada seperti ini, teman. Saya bacakan sekilas. Moralisme religius masa Aflukarung, Aflukarung, religius dan pendekatan ini memberikan arah kepada pendidikannya. Nah, jadi situ memberikan arah. Afklarung munculnya intelektualisme yang mendorong negara mengarahkan pendidikannya. Nah, kemudian perkembangan nasionalisme, lahirlah di sini negara-negara bangsa pada abad ke-19, terutama sebuah revolusi Perancis. Maka pendidikan nasional merupakan tugas utama dari negara. Nah, ternyata seperti itu. Nah, kemudian lahirnya demokrasi. Hal ini dikenal dan terutama dalam falsafah pendidikan yang dikembang di Amerika Serikat oleh filsuf John Dewey. Dia mengatakan bahwa apabila kita berbicara mengenai demokrasi, maka kita memasuki wilayah pendidikan. Nah, mungkin itu sedikit tentang upaya melestarikan kekuasaan negara dalam dapat dibedakan di sini. Nah, dari situ, dari nomor 1 tadi, kita tahu bahwa itu adalah peran negara dalam pendidikan, memberikan arah ya, teman-teman, intinya. Nah, mungkin itu sekilas tentang itunya tadi, perannya. Nah, kita masuk ke dalam bab selanjutnya. Bab selanjutnya adalah pendidikan guru dalam sejarah. Nah, di sini kita akan membahas tentang buku ini membahas tentang sekolah 1, sekolah guru zaman Belanda, 2, sekolah guru zaman Jepang, dan 3, sama pendidikan guru masa kemerdekaan. Nah, di buku ini dibahas nantinya, teman-teman. Nah, jika kita baca, kita akan memperoleh poin-poin ini. Kita akan tahu bagaimana
sekolah guru pada masa Belanda, kita akan tahu itu teman-teman, bagaimana sistem pendidikannya, strukturnya akan ada di sana. Begitu juga di zaman eh, zaman kedudukan Jepang. Namun sepertinya kedudukan Jepang tidak terlalu ya teman-teman, karena hanya kedudukan Jepang di Indonesia hanya berlangsung 3 tahun. Tapi eh, pendidikan guru di masa kemerdekaan itu sudah terlihat, yang bahkan masih berjalan sampai sekarang. Itu terlihat di masa kemerdekaan. Nah, kemudian kita masuk pada bab 9 teman-teman, multikultural dalam pendidikan. Nah, di buku ini dijelaskan bahwa bagaimana sejarah pendidikan multikultural, konsep dasar multikultural, dan juga bagaimana tantangan bagi masyarakat Indonesia baru, dan juga eh, otonomisasi pendidikan dan otonomi daerah. Nah, dibahas tuh teman-teman tentang multikultural dalam pendidikan. Itu mungkin sekilasnya. Nah, kemudian teman-teman kita akan masuk pada bab terakhir. Kita review selesai review bukunya. Nah, di bab 10-nya ada yang namanya tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin di bab ini tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia sudah dituliskan semuanya. Jadi kita tahu siapa tokoh pendidikan, siapa yang berperan. Nah, mungkin sekilas saya akan bacakan nama-namanya. Yang pertama adalah Ki Hajar Dewantara, kemudian Muhammad Syafi'i, William Iskandar, Sheikh Hasan Maksum, dan juga Sheikh Mustafa Hussein, GB Joshua, kemudian Dr. Justin Sihombing. Nah, itu adalah tokoh-tokoh pendidikan di Indonesia. Nah, mungkin itu adalah review sedikit tentang isi bukunya. Nah, kita masuk nih. Yang menjadi tugas utama saya adalah bukan tugas utama, tapi yang menjadi kritik saya terhadap buku ini teman-teman. Setelah saya review, ternyata ada kekurangan dan kelebihannya. Kita masuk kelebihannya dulu. Nah, jadi buku ini menjelaskan materi-materinya secara rinci teman-teman, secara rinci, secara bertahap, sehingga kita tahu, oh ternyata di tahap ini buku pendidikan seperti ini, tahap ini pendidikan seperti ini. Apalagi dimulai dengan pendahuluannya, menjelaskan apa yang akan dibahas di buku ini. Jadi buku ini menarik untuk kita, apalagi kelebihannya juga untuk kita. Buku ini sangat mudah untuk dipahami. Bahasanya yang di dalam ini bahasanya masih seperti bahasa sehari-hari teman-teman. Tidak sulit untuk dipahami. Tidak mungkin bahasa apa ya, masih bahasa gaul Indonesia lah. Kemudian teman-teman, untuk ininya, isi bukunya juga menurut saya bagus, karena semua seperti tokoh-tokoh yang ada di dunia tokoh pendidikan seperti pemikiran tadi ada di dalam buku ini, sehingga buku ini menarik. Kita tahu tokoh-tokoh pemikiran dunia, bahkan sampai ke Indonesia, semuanya ada di dalam buku ini. Mungkin itu kelebihan yang bisa saya berikan. Nah, tapi teman-teman, ada juga kekurangan dari buku ini. Seperti di materi Eropa di bagian Yunani, ternyata di situ nggak dijelaskan pendidikan Yunani itu sebenarnya seperti apa, tidak terlalu dijelaskan, sehingga kita kurang paham pendidikan di masa Yunani itu. Nah, seperti itu. Dan juga mungkin itu, dan juga itu mungkin kekurangannya. Kekurangan dan kelebihan bukunya. Tapi teman-teman, setelah itu kita kritik juga nih tulisannya. Ternyata tulisannya ini terlalu gimana ya, terlalu full text. Kadang kita kalau membaca full monoton kayak capek gitu, gak ada, mungkin perlu gitu kayak gambaran
pendidikan itu gambar-gambar mungkin perlu ditambahkan supaya kadang mata refresh gitu. Kadang kalau seperti ini tulisan full hitam, full seperti ini, kadang mata kita mata itu capek membaca. Mungkin itu kritik yang bisa saya berikan terhadap buku ini. Tapi bukan berarti hanya karena tulisannya seperti itu bukan berarti kita tidak boleh membaca, tapi kita tetap boleh membaca karena kita tetap harus membaca karena isinya, kadang kita perlu isinya. Kadang kalaupun mata kita lelah dalam membaca buku, itu mungkin hanya sementara, sedangkan isinya melekat di otak kita. Nah, saya terlewat satu lagi teman-teman. Ada satu kelebihan lagi dari buku ini. Nah, yang ternyata buku ini juga setelah saya review, setelah kita review, membandingkan pendidikan masa-masa pendidikan masa lama ya di India, Tiongkok, pada masa Asia tadi, di Indonesia. Kalau secara tidak langsung itu membandingkan pendidikannya, bahwa oh pendidikan di India seperti ini, oh pendidikan di uh, Indonesia seperti ini, oh ternyata berbeda ya. Jadi saling tahu bagaimana kebudayaan luar. Nah, tentunya kita lebih tahu juga kebudayaan pendidikan di Indonesia. Nah, jadi saran saya buku ini sangat cocok untuk dibaca karena ilmu ilmu sejarah pendidikan dari sini menurut saya cukup banyak diperoleh, terutama dalam perbandingan pendidikan luar negeri dunia ke Indonesia. Pengetahuan kita tentang pendidikan juga pasti meningkat. Sekian dari saya, Ashari Siregar. Saya ucapkan terima kasih.